Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sehat, Kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Halo Inang. halo juga Kak Ruth. Apa kabar Inang? Sehat. Kalau Kak Ruth itu kabarnya luar biasa. Oh, kita sapa adik-adik dong, bagaimana? Apa mereka sehat atau tidak? Iya, gimana adik-adik yang di rumah? Gimana dengan orang tua kami? Tentu sehat juga ya Inang ya, sama seperti kita hari ini. Iya, hari ini tanggal 18 Oktober 2020, nama minggunya Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Nats firmannya diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tema minggu kita hari ini yaitu buah-buah Roh Kudus. Ya, sebelum kita nantinya membuka ibadah ini, kita bernyanyi dulu Kak Ruth. Oh iya Inang, kita Iya, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1, Tuhan Allah hadir. Ayo Bang Franklin. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Adik-adik yang ada di rumah semuanya, sebelum kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita semuanya tunduk kepala, lipat tangannya, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas penyertaan Tuhan terhadap kami, baik adik-adik kami yang ada di rumah maupun kami guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Hari lepas hari hingga pada hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan hadirat-Mu untuk beribadah. Ajari kami Tuhan agar kami boleh sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Biarlah adik-adik kami menyiapkan diri untuk mendengarkan juga firman Tuhan yang akan disampaikan nanti pada hari ini. Demikian juga Engkau berkati orang tua adik-adik kami ini, agar mereka mau mendampingi adik-adik kami dalam melaksanakan ibadah pagi ini. Kami mau serahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi satu lagu lagi, yaitu Ku Buka Alkitab. Ya, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Ayo Bang Franklin. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hidupku dan terus bertumbuh.
berbuah. Sekali lagi kita nyanyikan kebuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Iya. Iya. Kita Sambil sudah olahraga ya iya, Kak Ruth benar, ya, Inang. memuji Tuhan. Iya, kan nggak apa-apa Iya. itu Inang. Iya, kita sudah bernyanyi, sudah berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, Iya. tadi sudah disiapkan nggak natsnya tadi dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23? Oh sudah Inang, iya kalau begitu duduk yang manis ya. Kak Ruth dan Inang Samosir akan memanggil kira-kira Siapa ya? siapa yang berkhotbah ya? Siapa Kak Ruth? Kita panggil sama-sama Iya, ya kita Inang. panggil sama-sama Iya, ya. kita panggil ya Inang. 1, 2, 3. Inang Inang Bibelfro. Oh, Belum. sekali Kita- lagi, yuk. Iya, kita panggil sekali lagi. Inang Inang Bibelfro. Shalom, Inang Borsamosir dan Kakak Ruth. Shalom Inang. Inang. Ya, apa kabar hari ini? Luar Luar biasa. biasa. Puji Tuhan karena kita sehat-sehat dalam minggu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi tadi pasti udah kakak sapa ada di kita sekolah minggu? Sudah Inang. Sudah, mereka pasti luar biasa ya. Dan sudah siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita bawakan pada hari ini. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Inang. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kitab sucinya pasti sudah dibuka dari Galatia 5 tadi. Ayat berapa tadi Kakak Ruth? Ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebelum Inang Bibelfro bercerita tentang Alkitab hari ini, kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah mempersiapkan diri kami bersama adik-adik kami sekolah minggu di rumah dan juga orang tua yang kami kasihi dan mau keluarga kami juga. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami supaya kami tahu apa yang mau dikatakan oleh firman-Mu hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita buka kitab suci kita. Kita membacanya secara bersama-sama ya. Karena firman Tuhan ini agak tidak panjang dia, hanya 2 ayat. Kita sama-sama bersama-sama membaca adik-adik kami di rumah dan juga kakak-kakak guru-guru sekolah minggu pada saat ini. Kita sama-sama membaca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 3 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang buah-buah roh. Seperti apa tadi topik kita Inang Borsamosir?
Buah-buah roh. Ya, buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus. Jadi artinya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, pasti Roh Kudus akan bekerja memberikan buah. Seperti kita menanam pohon mangga ya Kakak Ruth. Iya, Inang. Pohon apalagi buah rambutan. Iya, Ya. Inang. Jadi pohon itu, tanaman itu bukan hanya ditanam. Tapi bagaimana Kak Ruth? Harus disiram. Disiram. Bagaimana lagi Inang Samosir? Diberi pupuk. Dipupuk, disemprot. Jadi dirawat, bukan hanya ditanam ya. Supaya kalau sudah dirawat tentu menghasilkan buah yang bagaimana Inang? Banyak. Yang dan banyak. Bagaimana lagi buahnya? Buah yang manis. Yang manis, ya kan? Jadi begitu juga firman Tuhan. Kalau kita tadi membaca Alkitab, kita buka Alkitab kita bukan hanya membaca, bukan hanya dibuka, tapi tadi langsung apa tadi Inang? Seperti lagu kita tadi. firman Tuhan tadi, iya, bertumbuh, berbuah. Iya, direnungkan dan dilakukan sehingga Roh Kudus menguatkan kita untuk membuat menjadi berbuah. Sudah bertumbuh, berkembang lalu berbuah. Kita lihat dulu ada sekolah minggu, apa buahnya, apa hasilnya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita baca pertama apa hasilnya. Ketika firman itu bekerja dalam hidup kita. Inang Samosir apa tadi? Pertama, buah-buah roh itu. Kasih, Nang. Kasih, ya. Kasih, kenapa kasih Inang di atas pertama? Iya, karena itu yang paling besar, Inang. Iya kan? Iya. Jadi kasih itulah yang paling besar. Yang paling tertinggi. Apapun ceritanya, kalau nggak ada kasih pasti semuanya akan sia-sia. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Coba dulu Kakak Ruth baca 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iya, ada 3 hal yang penting dalam kehidupan kita, adik-adik sekolah minggu. Tadi iman, itu penting. Apalagi tadi? Pengharapan. Pengharapan juga penting. Tapi yang paling besar katanya apa? Kasih. Kasih. Yang paling besar di antara ketiganya adalah kasih. Jadi itulah pusatnya ya. Itulah sentralnya. Yaitu mengasihi siapa duluan? Tuhan Allah. Tuhan Allah secara vertikal. Vertikal. Baru mengasihi siapa lagi? Sesama manusia. Sesama manusia secara horizontal. Jadi itu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia atau sesama. Tanpa kasih semuanya tadi akan sia-sia. Jadi adik-adik sekolah minggu, kasih itu begitu indah. Ya. Kasih itulah yang membuat kita dapat menolong orang lain, dapat memberikan sesuatu kepada orang lain dan melakukan segala sesuatu. Dan kasih itu mengalahkan segala kejahatan. Itu makanya Tuhan tempatkan pertama itu adalah kasih. Yang kedua apakah Kak Ruth? Setelah kasih? Yang kedua itu sukacita. Sukacita ya. Namanya sukacita. Bagaimana orang yang bersukacita? Gembira. Gembira. Bagaimana lagi? Senang. Berbahagia, semangat, ya kan? Kalau kita sudah bersukacita, kalau kita sudah semangat, berarti kita mampu bersyukur. Ketika kita bersukacita, disitulah ada kekuatan. Jadi nggak lemas-lemas lagi, kan? Coba dulu, kalau udah ketawa-ketawa nggak mungkin lagi lesu, ya kan? Tapi semangat. Nah, itu makanya harus bersukacita. Tapi sukacita itu jangan karena dikasih uang, ya kan? Jangan karena apa lagi? Karena makan enak. Karena apa lagi? Karena bisa main-main, ya kan Inang? Ya kan Kak? Nah, tapi sukacita kita harus di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa Inang Borsamosir? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Bagaimana yang damai ini? Namanya damai ya. Seperti damainya seperti lautan katanya kan. Damai berarti tenang, ya kan? Bagaimana lagi orang yang damai? Aman, tenteram, apalagi hati ini apa? Sejuk, ya kan?
segar. Berarti tidak ada lagi apa di situ, Inang? Marah-marah. Marah-marah, tidak ada lagi karut, pertengkaran, ya kan? Tidak iya. ada pertempuran, tidak ada perang. Tapi sekarang kita lihat dulu di negara lain. Bahkan di Indonesia juga ada yang demo, ada yang pertengkaran, ada apa lagi pertikaian, ada apa lagi keributan, ya kan? Tapi orang yang damai sukacita, hidupnya aman dan tentram. Ya kan? Hidup damai sejahtera. Baru apa lagi yang keempat, Inang Borsa Mosir? Kesabaran. Kesabaran. Katanya kalau enggak sabar orang sabar itu ada batasnya katanya. Coba dulu adik-adik, berbatas enggak, Inang? Kesabaran itu. Iya, kalau manusia banyak kali Iya. kurang sabar. Kesabaran itu kan terbatas katanya. Tapi ada juga orang mengatakan orang sabar kasihan siapa? Tuhan. Kasihan Tuhan. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Dan orang sabar itu pasti dikasihani oleh Tuhan. Makanya kalau kita harus sabar. Walaupun giliran kita di belakang, jangan terus maju kemana? Ke depan. Kan banyak begitu kan? Orang udah telat, ingin menjadi nomor satu. Udah paling terlambat kali, tapi dia mau masuk ke depan. Itu namanya sombong, adik-adik ya. Jadi harus sabar. Kalau kita udah telat, biar sabar menunggu. Jangan membuat orang jadi marah sama kita. Jadi kesabaran itu sangat penting, ya. Kesabaran itu harus menjadi nomor satu. Karena orang sabar tidak pernah bersungut-sungut. Orang yang sabar selalu tenang juga, ya. Sabar menunggu gilirannya. Itu. Sabar akan jawaban doa-doa kita. Karena berdoa ini juga ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau lambat harus sabar menunggu, ya. Jadi kesabaran itu adalah yang ditentukan oleh Tuhan. Baru apa lagi? Kemurahan. Bagaimana yang murah? Memberi, murah hati, ya. Murah hati katanya. Baru dia mau berbagi. Dia mau peduli kepada orang lain. Jadi artinya murah hati itu tanpa memperhitungkan apa yang diberikan. Kadang orang memberi, nanti kalau saya kasih ini kawanku ini, uangku habis, nggak jajan lagi deh besok. Kalau saya pinjamkan nanti buku saya, enak kali dia. Bukan. Tapi orang yang murah hati itu tidak memperhitungkan apa yang diberikan. Murah hati, dia memang tulus ikhlas untuk memberi. Baru apa lagi? Kebaikan. Jadi selalu berbuat baik. Tanpa memilih-milih temannya, ya. Karena Roma 12 ayat 21, coba dulu. Apa dikatakan Roma 12 ayat 21? Kita lihat dulu bagaimana kuatnya kebaikan itu dalam kehidupan orang Kristen, ya. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Iya, jangan. Jadi kebaikan itu dapat mengalahkan kejahatan. Jadi apapun ceritanya orang membenci kita, menjahati kita, berbuat yang tidak baik kepada kita, tapi kita harus tetap berbuat yang baik. Itu buah roh, kebaikan kepada semua orang. Baru apa lagi? Kesetiaan. Jadi setia ini taat, ya. Setia terhadap Allah dan juga setia kepada teman. Jangan hanya karena kaya dia, kita setia berteman dengan dia. Kemana dia, kita ke situ. Apapun yang terjadi kepada dia, kita ke situ. Tapi kalau orang miskin, orang bodoh, kita biarkan, jangan. Tapi kesetiaan itu bagi semua orang, dan itu juga Allah juga memberikan tetap setia untuk menemani kita. Baru apa lagi? Kelemah lembutan. Namanya juga lemah lembut, berarti tidak kasar, ya. Tidak bagaimana itu? Lemah lembut, ramah, mudah tersenyum, tidak gampang marah. Kalau orang yang selalu lemah lembut, dia ramah, tersenyum, temannya juga bagaimana? Senang dan banyak temannya, ya. Banyak yang mendekati dia. Tidak menjauh. Kadang orang karena dia sombong, dia marah-marah, akhirnya tidak teman. Tapi karena dia lemah lembut, banyak orang yang datang untuk berteman kepada dia. Baru yang terakhir, yang ke-9, apa? Penguasaan diri. Bagaimana penguasaan diri ini? Menahan diri, ya. Menjaga diri, enggak mudah tidak mudah tergoyahkan, ya.
Umpamanya tidak mudah dipancing oleh orang lain. Umpamanya kita batuk nih, adik-adik sekolah minggu ya, kita batuk, demam. Terus ada teman kita ngasih es. Bagaimana? Mau enggak? Ditolak loh Nang. Itu makanya menahan diri, tahan dirimu. Jangan karena sesuatu hal akhirnya penyakitmu menjadi bertambah, ya kan? Itu. Jadi kalau udah batuk, tahan selera ya. Umpamanya setiap pagi-pagi sampai malam minum es. Makan-makan yang keras, makan-makan yang pedas-pedas. Tapi ketika kita sakit harus mampu menahan diri. Jadi menguasai diri ya. Supaya kita tetap sehat ya. Jadi kita juga menguasai diri. Jangan mau terpancing oleh orang supaya kita ikut melakukan hal-hal yang jahat. Itulah buah-buah roh. Tapi semuanya itu didasari oleh kasih Kristus. Kita lihat dulu bagaimana kita mengasihi Kristus tadi. Mengasihi Allah. Coba dulu Inang, tunjukkan dulu foto bagaimana orang yang mengasihi Allah itu. Coba dulu adik-adik, yang mengasihi Allah itu bagaimana? Ini yang ditunjukkan kakak Ruth ya. Bagaimana mengasihi Allah itu adalah ketika kita mengasihi Tuhan, dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Iya, mengasihi Tuhan itu dengan berdoa. Mengasihi Tuhan itu dengan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga tadi secara vertikal itu ya. Tetapi secara horizontalnya tadi mengasihi Tuhan itu sama dengan mengasihi orang tua. Kan? Mengasihi orang tua. Dengan menuruti perintah orang tua. Dan juga kasih itu juga ketika kita mengasihi Tuhan, berarti juga kita mengasihi sesama manusia. Peduli, kan saling berpelukan. Bukan hanya siapa yang berpelukan. Upin Ipin, ya kan? Bukan Sipoh, ya kan? Tapi setiap orang Kristen, setiap anak sekolah minggu selalu mengasihi. Itulah tadi buah-buah roh adik-adik sekolah minggu ya. Jadi yang mau dikatakan firman Tuhan hari ini, supaya adik-adik sekolah minggu sebagai anak Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik. Supaya kita menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua. Bukan hanya orang tua membangga loh ketika kalian baik-baik. Orang banyak juga, gereja HKB Tanjung Sari juga. Semua Tuhan juga senang ketika adik-adik sekolah minggu takut akan Tuhan dan memberikan yang terbaik. Jadi bagaimana kita menunjukkan buah-buah roh itu tadi? Dengan hidup dalam firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Itulah yang mau difirmankan firman Tuhan hari ini. Apalagi kita belum dapat tatap muka, masih dalam situasi new normal ya. Belum normal, masih ada penyakit si corona ya. Dia belum pergi-pergi, belum musnah. Tapi firman Tuhan tidak menghalangi kita untuk semakin melakukan yang terbaik ya. Ibadah kita tidak terhalang karena corona. Belajar kita tidak terhalang karena penyakit yang kita hadapi pada saat ini. Tapi Tuhan selalu memberikan apa? Sukacita, kebaikan, kesenangan, kelemah lembutan. Akhirnya kita selalu dapat beraktivitas menjalankan hari-hari kita. Jadi adik-adik sekolah minggu kami percaya dengan firman Tuhan hari ini, mari kita hidup dalam firman Tuhan dan jadilah anak yang selalu disenangi oleh semua orang dan juga disenangi oleh Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Bapa atas berkat-Mu hari ini, di mana Tuhan masih memperkenankan kami untuk duduk bersama keluarga kami di rumah masing-masing, mendengarkan firman-Mu, menyanyikan lagu pujian dan berdoa memohon kepada-Mu segala apa yang kami hadapi pada saat ini. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini, ketika kami membaca firman Tuhan, membuka firman Tuhan, merenungkan firman-Mu dan melakukannya, disitulah Roh Kudus bekerja sehingga kami dapat membuahkan hasil-hasil yang baik melalui sikap perilaku yang baik, yaitu sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami mampu melakukan itu Tuhan ketika Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua di rumah masing-masing menjadi berkat bagi semua orang. Biarlah Tuhan di situasi keadaan kami yang belum normal karena COVID-19, tapi kami tetap melakukan aktivitas kami.
baik belajar di rumah, baik itu mendengarkan firman-Mu beribadah. Tapi supaya kami semakin kuat, biarlah firman-Mu yang selalu menyerami hati dan pikiran kami, supaya kami selalu berada dalam jalan kebenaran yang daripada-Mu. Inilah kami Tuhan, berkati kami di tengah-tengah rumah kami, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati para jemaat dan para parhalado di Gereja-Mu HKB Tanjung Sari, supaya kami juga dimanapun pekerjaan kami, dimanapun rumah kami, tapi kami serahkan kepada-Mu Tuhan, biar Engkau memberkati dan menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Inilah doa pengharapan kami, kiranya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya Kak Ruth. Iya. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu kita pada hari ini. Yang pertama, kita masih tetap mengikuti ibadah online, ya ibadah anak sekolah minggu di rumah ya adik-adik. Ya. Yang kedua yaitu tentang celengan, ya celengan kita ya untuk pembangunan gedung sekolah minggu, perkantoran dan juga rumah dinas. Yo, yang minggu ini siapa yang sudah ngisinya? Ingat nggak? Inang Samusir isi nggak di rumah? Sudah Kak Ruth, hampir penuh. Berarti sekarang bulan 10, 2 bulan lagi akan dikumpulkan celengannya ya adik-adik ya. Ayo diisi ya untuk minggu ini juga ya, harus diisi rutin supaya penuh. Kalau ya. yang sudah penuh Kak Ruth gimana? Ya nanti Dikumpul kemana? dikumpul ke gereja ya. Nanti boleh ditelepon dulu ke nomor abang atau kakak guru sekolah minggunya, kasih informasi, Kak, abang, celengan saya sudah penuh gitu. Bolehlah langsung dikonfirmasi ke nomor handphone ya. Tulis nama. Iya, tulis nama, Sektornya. sektor berapa, iya, lalu Horong. horong berapa, iya, seperti itu ditulis ya. Dihitung dulu jumlahnya berapa dari rumah, baru langsung diserahkan. Yang selanjutnya yaitu tentang persembahan ya. Persembahan kita setelah ibadah itu ada dikumpulkan, serahkan ke sektor, sintua sektornya masing-masing. Nanti sintua sektornya yang akan mengantarkannya langsung ke gereja ya. Bilang ya sama orang tua kita di rumah. Oke. Ada lagi Kak Ina? Adalah tugasnya. Oh iya, Iya. ada tugas loh adik-adik, Iya, proyek kita ketaatan berikan proyeknya. setiap minggu. Nah tadi kan ada nats firman Tuhan kita cuma 2 ayat, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya, boleh dihafal 2 ayat itu, dibuat videonya ya. Selain itu nanti setelah ini ada lagunya, adik-adik boleh bentuk lagu ya, nyanyikan dalam bentuk lagu juga boleh. Jadi ada 2 versi, yang mana yang adik-adik suka, dalam bentuk bacaan nats itu Galatia 5 ayat 22 sampai 23 atau bentuk lagu. Terus Kak Ruth, kalau yang kelas Salomo bolehlah orang tuanya ikut nyanyi. Oh gitu ya Nggak Inangnya. apa-apa lah. Oh iya boleh ya ikut orang tua, dibantu sama orang tuanya. Karena kan adik-adik kecil belum tentu bisa hafal lagunya ya. Lagunya. Iya, jadi diingat ya proyek ketaatan kita yang akan dikumpul minggu depan. Oke, iya. Itu aja warta sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Kita mengumpulkan persembahan. iya, kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Lagunya Buah-buah Roh Kudus. Ya, ayo semuanya bangkit berdiri adik-adik di rumah. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita bersatu dalam doa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. 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 Shalom adik-adik sekolah minggu, tetap sukacita dan tetap jaga kesehatan. Dengan pakai masker, Jaga jarak. dan rajin cuci tangan ya. Shalom, dadah. Sampai jumpa minggu depan. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Terima kasih. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari awan itu. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Amin. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari awan itu
terdengarlah suara dari awan yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Terima kasih sampai 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Lukas Lukas 9 9 ayat ayat 35. 35. Maka Maka terdengarlah suara tinggallah suara dari dalam awan itu ayam itu yang berkata, yang berkata, inilah anakku ini anakku yang kupilih, yang dipilih. dengarkanlah dia. Amin. Ya. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Terima kasih, selamat hari Minggu. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Selamat hari Minggu. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Terima kasih. Dan selamat hari Minggu. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Terima kasih, selamat hari Minggu. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata adalah, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Terima kasih. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu
yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Amin. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Amin. Lukas 9 ayat 35. Terima kasih. Lukas 9 ayat 35. Terdengarlah suara dari dalam awan yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Selamat hari Minggu. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Selamat hari Minggu semua. Selamat Hari Minggu semuanya. Dadah. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Selamat hari Minggu. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari di dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Tuhan Yesus memberkati. 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35.
Tuhan Yesus memberkati. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Lukas 9 ayat 35. Terima kasih. Lukas 9 ayat 35. Maka Terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah ia. dengarkanlah ia. Terima kasih. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Lukas 9 ayat 35. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Lukas 9 ayat 35. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Lukas 9 ayat 35. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Lukas 9 ayat 35. Terima kasih. Lukas 9 ayat 35. Maka kedengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Lukas 9 ayat 35.
35.